Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang pubertas pada masa remaja. Yuk disimak bersama ya. Apa itu pubertas anak-anak? Ya, masa pubertas adalah masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, antara lain 1. Organ reproduksi mulai berkembang. 2. Adanya perubahan fisik. 3. Adanya perubahan pola pikir. Dan yang keempat, adanya perubahan tingkah laku. Keempat perubahan ini nanti akan kita bahas dalam video ini lebih dalam lagi. Nah, perubahan fungsi organ dan perubahan fisik pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon tubuh manusia. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Sedangkan untuk perbedaan pola pikir dan tingkah laku pada masa pubertas sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan masa pubertas, kita bandingkan dulu nih antara masa anak-anak dan masa remaja. Apa sih perbedaannya? Kita bahas di sini. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Ciri-ciri fisik itu apa ya anak-anak? Ciri-ciri fisik itu adalah ciri-ciri yang dapat kita lihat langsung dengan penglihatan kita. Jadi ciri-ciri fisik itu nampak ya anak-anak, terlihat. Kita bandingkan nih masa anak-anak dengan masa remaja. Masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pada masa anak-anak ini belum aktif ya anak-anak. Sedangkan hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi ketika sudah memasuki masa remaja itu sudah mulai aktif. Dan pada masa anak-anak dulu kita dapat melakukan pekerjaan ringan dan masih memerlukan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Contohnya nih, ketika bangun tidur, untuk melipat selimut kita masih membutuhkan bantuan orang tua karena mungkin kita masih belum rapi ketika melipat selimut kita. Nah, ketika sudah memasuki masa remaja, kita sudah dapat melakukan pekerjaan dengan mandiri. Melipat selimut sendiri sudah bisa, sudah mampu. Kemudian, di masa anak-anak dulu, kita berteman itu biasa. Semua itu teman, semua itu dekat dengan kita. Namun ketika masa remaja, kita sudah mulai mengenal yang namanya teman dekat, sahabat, teman biasa. Sehingga di masa remaja itu rentan sekali terjadinya seperti geng-geng gitu, kelompok-kelompok remaja. Kemudian rasa ingin tahu di masa remaja itu semakin besar. Misalkan kita ingin mengetahui tentang suatu hal. Ketika kita sudah menemukan jawaban, maka kita akan mencari lagi, mencari tahu lagi. Jadi itu seperti rasa penasarannya itu tinggi gitu ya. Itu ketika kita memasuki masa remaja. Namun bedakan dulu ketika kita masih anak-anak. Ketika kita ingin mengetahui tentang sesuatu dan kita sudah menemukan jawabannya, ya sudah. Oh itu toh, oh gitu. Berarti rasa ingin tahunya itu ya masih sebatas ingin tahu gitu aja lah. Belum terlalu mendalam. Nah, ini perbandingan antara masa anak-anak dan masa remaja. Kemudian pubertas itu dialami pada masa remaja. Sehingga ada yang menyebutnya itu sama ya anak-anak. Jadi ada yang menyebutnya masa pubertas itu adalah masa remaja. Ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, masa remaja itu
terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Jadi untuk anak-anakku yang sekarang duduk di kelas 6, kalian sudah memasuki masa remaja. Kalian sudah memasuki masa pubertas. Nah, laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh hormon tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga perubahan yang terjadi pada masa pubertas juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bahas dulu tentang ciri-ciri primer yang muncul pada masa pubertas. Ciri-ciri primer berarti ini adalah yang mendasar, yang umumnya dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Umumnya semua anak laki-laki dan perempuan akan mengalami ini. Untuk anak laki-laki dulu. Ciri-ciri primer yang muncul itu adalah diproduksinya sel sperma oleh testis dengan ditandainya mimpi basah. Nah, ini adalah masa pubertas pada anak laki-laki, ciri primernya adalah mengalami mimpi basah. Kemudian untuk anak perempuan, diproduksinya sel telur atau ovum oleh ovarium dengan ditandainya munculnya menstruasi. Anak-anak perempuan mengalami menstruasi, berarti kalian sudah beranjak dari masa anak-anak. Kalian sudah masuk di masa remaja atau pubertas. Nah, ini ciri primernya. Kemudian ciri sekunder yang muncul pada masa pubertas. Ciri sekunder ini muncul setelah ciri primer itu terjadi. Ciri remaja laki-laki. Bahu lebih lebar sehingga dada membidang. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di bagian tertentu, sekitar kemaluan, kumis, ketiak, dan juga janggut. Kemudian badan lebih berotot, jakun mulai tumbuh dan tampak di leher. Suara berubah menjadi lebih berat atau lebih besar. Kemudian tumbuh, jerawat, dan juga produksi keringat itu semakin banyak. Kemudian ciri remaja perempuan. Pinggulnya itu mulai melebar, tumbuh rambut di bagian tertentu, sekitar kemaluan dan juga ketiak. Payudara mulai berkembang, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuh jerawat, produksi keringat lebih banyak, dan kulit menjadi lebih halus. Nah, ini perbedaan antara ciri laki-laki dan juga ciri perempuan pada masa pubertas. Hafalkan ya anak-anak. Perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Nah, ini. Remaja pada masa pubertas itu cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Misalkan, saat menghadapi masalah, tenangkanlah diri kalian terlebih dahulu. Dan sebaiknya anak-anak ceritakan masalah kalian itu kepada orang tua kalian. Sehingga di sini peran orang tua itu sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja itu cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Jadi, ketika anak-anak itu sudah menjumpai teman-teman yang satu kelompok menyukai hal yang sama, maka anak-anak akan, ya itu tadi, akhirnya di masa remaja banyak sekali terjadi kelompok-kelompok atau geng-geng. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Nah, sebaiknya pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif.
Contohnya ini, jika kalian memiliki minat bermusik, ya bertukar pikirlah dengan teman-temanmu yang menyukai musik. Sehingga kalian akan saling mendukung hobi kalian, minat kalian. Contohnya lagi, jika kalian memiliki minat untuk menari, ya berkumpullah, bertemanlah dengan teman-teman yang suka menari. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian kita sesuai dengan minat kita. Jadi, perilaku kita, sifat kita di masa pubertas itu dapat terarah pada hal-hal yang positif. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya ternyata perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, peran orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan pada masa-masa remaja, masa-masa pubertas seperti ini. Jika orang tua itu lepas pada anak-anak, maka nanti emosi anak remaja ini ya akan sulit untuk tidak akan terkontrol. Jadi anaknya menjadi ya liar lah seperti itu. Kemudian lingkungan dan pergaulan. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan atau pergaulan itu juga mempengaruhi perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Oke, demikian saja penjelasan dari Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti ada di video selanjutnya, itu nanti masih berkaitan dengan masa pubertas. Jadi, demikian saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan anak-anakku semuanya. Terima kasih.